Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Nusa-Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kami akan membuat video praktikum IPA kelas 4 SD dan jumlah praktikumnya ada 8. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andreas Kursini Kewatukan. Saya Maria Magdalena Niki. Saya Bernadetta Bobu. Saya Flaviana Pulo. Dan kameramen kami Angela Rutia. Selamat menonton. Praktikum pertama tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuannya agar dapat mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia. Alat dan bahannya: botol aqua 1,5 liter, sedotan 2 buah, balon besar 2 buah, balon kecil 2 buah, karet gelang 2 buah, plastisinya diganti dengan lem silikon, selotip, dan juga gunting. Langkah kerja yang pertama, potonglah botol aqua besar kira-kira setengah bagiannya. Lalu, lubangi bagian tengah tutup botol dengan menggunakan gunting. Siapkanlah 2 buah sedotan, rekatkan dengan selotip sehingga membentuk huruf Y. Di sini kita bisa manfaatkan juga dengan bantuan lem silikon yang tadi menggantikan plastisin. Setelah itu, langkah berikutnya mengambil 2 buah balon kecil dan ikat pada sedotan plastik yang berbentuk huruf Y. Bagian ujung sedotan yang panjang dibiarkan saja. Selanjutnya, masukkan sedotan yang sudah diikat balon ke dalam botol dan dilanjutkan dengan menyisipkan ujung sedotan yang panjang dimasukkan ke dalam lubang di tutup botol, kemudian tutup rapat mulut botol. Langkah selanjutnya, menambahkan plastisin yang kita ganti dengan lem silikon tadi pada tutup botol di sekitar sedotan agar tidak ada celah. Langkah berikutnya, kita mengambil 1 buah balon besar, lalu potong bagian bawahnya, kemudian tutupkan pada bagian bawah botol. Nah, setelah tertutup, kita menarik balon bagian bawah botol ke bawah dan jangan lupa perhatikan
apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Akhir video, peringatan dari kami, berhati-hatilah dalam menggunakan cutter dan gunting ya. Praktikum kedua tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuannya agar dapat mengetahui proses peredaran darah manusia. Alat dan bahannya 6 botol plastik bekas, selang kecil 3 meter, 2 bekas ballpoint, papan triplek kita ganti dengan karton, lalu pewarna, busa karet, lalu ada pisau, ada lem silikon, dan juga lem atletik. Langkah pertama, lubangilah bagian atas dan bawah menggunakan solder, yang di sini kita menggunakan gunting sesuai dengan diameter selang. Lalu siapkan triplek yang kita ganti menggunakan kardus dan atur posisi 6 buah botol tadi. Selanjutnya potonglah busa karet sebanyak 6 bagian sesuai ukuran dan pasang kembali semua busa karet pada triplek menggunakan lem. Dilanjutkan dengan menyambung botol satu dengan botol lainnya dengan selang. Di sini teman-teman bisa menambahkan lem alat teko di penyambungan selang jika terasa longgar. Pastikan setiap sambungan benar-benar kedap udara dengan menambahkan lem karet silikon di setiap sambungan selang. Setelah semua itu, rekatkan selang pada triplek atau kardus. Setelah semua rangkaian selesai, campurkan air dengan pewarna merah, lalu masukkan air tersebut ke dalam alat melalui bagian paru-paru atau tubuh.
praktikum ketiga tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tujuannya agar dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau serta perubahannya. Alat dan bahannya 6 biji kacang hijau, tapi di sini agak banyak ya. Gelas aqua bekas, kertas label yang secukupnya, kapas yang secukupnya, dan gunting. Langkah pertama, masukkanlah kacang hijau ke dalam aqua gelas yang sudah diberi kapas. Sisipkanlah 3 biji kacang hijau pada setiap aqua gelas, tapi kita agak banyak ya. Dilanjutkan, tambahkanlah air secukupnya sehingga kapas tetap basah. Simpanlah aqua gelas yang sudah dimasukkan kacang hijau masing-masing di tempat terang, redup, dan gelap. Oh iya teman-teman, jika dalam perjalanannya air tampak berkurang, tambah air secukupnya agar kapas tetap basah tapi permukaan air tidak merendam biji. Langkah berikutnya, kita mengamati perkecambahan dan pertumbuhannya. Nah, yang tadi itu yang diterang dan redup, dan yang ini di tempat gelap selama 4 hari. Praktikum keempat tentang perubahan wujud zat. Tujuannya agar dapat mengetahui macam-macam perubahan wujud zat. Alat dan bahannya adalah lilin dan juga korek api untuk percobaan mencair dan membeku. Langkah pertama, siapkanlah sebuah lilin dan korek api, lalu nyalakanlah lilin dengan korek api. Setelah lilin menyala, amatilah yang terjadi pada lilin yang telah dibakar. Langkah selanjutnya, lihatlah lilin yang jatuh di bawah. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Alat dan bahan berikutnya yaitu gelas, tutup gelas, dan termos air yang berisi air panas untuk praktikum menguap dan mengembun. Langkah pertama, siapkan gelas dan tutup gelas, lalu tuangkanlah air panas dari dalam termos ke dalam gelas. Langkah selanjutnya, amatilah apa yang terjadi pada air panas tersebut. Lalu tutuplah gelas dengan tutupan dan amatilah apa yang terjadi setelah gelas ditutup. Percobaan ketiga, kita hanya membutuhkan kapur barus. Di sini langkah pertama, siapkanlah kapur barus. Lalu, langkah selanjutnya, hancurkanlah kapur barus tersebut menjadi lebih kecil. Langkah selanjutnya, ambillah satu serbuk kecil dan letakkanlah di atas alas berwarna hitam supaya mempermudah kita untuk melihat perubahannya ya teman-teman. Setelah beberapa saat, amatilah apa yang terjadi pada kapur barus tersebut, dan teman-teman mungkin bisa menjelaskan berdasarkan gambar atau foto yang kami siapkan. Praktikum 5 yaitu membuktikan hukum Archimedes menggunakan telur. Alat dan bahannya: gelas 3 buah, sendok 1 buah, air putih, lap atau tisu, garam, dan telur 3 butir. Langkah pertama, siapkan 3 buah gelas, namun di sini kita fokuskan ke gelas yang pertama dulu. Lalu tuangkan air secukupnya ke dalam gelas pertama. Dilanjutkan, masukkan telurnya.
Langkah berikutnya, tuangkan air secukupnya ke dalam gelas, lalu masukkan garam sebanyak 5 sendok ke gelas kedua ini dan diaduk. Setelah diaduk, kita masukkan telur. Langkah selanjutnya, tuangkan air secukupnya ke dalam gelas ketiga, lalu masukkan 12 sendok garam dan diaduk. Di sini garamnya agak banyak. Nah, kita aduk. Setelah diaduk, kita masukkan telur. Nah, setelah kita lakukan 3 percobaan di 3 gelas ini, langkah berikutnya kita amatilah apa yang terjadi pada telur di gelas pertama, kedua, dan ketiga. Langkah terakhir, kita menulis jawabannya. Praktikum 6 tentang listrik statis menggunakan mistar. Di sini tujuannya mengetahui kandungan listrik pada benda sekitar. Alat dan bahannya 1 buah penggaris, rambut kering, kertas secukupnya, dan juga stopwatch. Cara kerjanya, siapkanlah alat dan bahan yang akan dipakai untuk percobaan. Dilanjutkan, ambillah kertas lalu potong dengan ukuran kecil-kecil. Selanjutnya, letakkan potongan kertas tersebut pada suatu bidang supaya kertas tidak berterbangan jika tertiup angin. Langkah selanjutnya, menggosok penggaris dengan rambut dengan cara searah dan perlahan. Di sini kita percobaan pertama kita menggosok selama 2 menit. Setelah digosok, mendekatkan penggaris yang sudah digosok pada kertas yang sudah dipotong kecil-kecil tadi dan amatilah apa yang terjadi. Kita lakukan ini secara berulang dan ini kita coba dengan menggosok selama 10 menit dan lihatlah apa yang terjadi juga. Praktikum kita yang ketujuh tentang membuat baterai dari jeruk nipis. Alat dan bahannya 4 jeruk nipis, 1 buah lampu LED, 4 kabel, 4 koin, 4 paku, gunting, dan cutter, tapi di sini kita menggunakan pisau. Langkah pertama, potonglah jeruk nipis menggunakan pisau. Setelah dipotong, masukkan koin ke dalam jeruk nipis yang telah dibelah tadi, dan koin ini akan bertindak sebagai kutub positif. Lalu, tusuklah paku ke dalam jeruk nipis yang sudah ada koinnya. Di sini paku akan bertindak sebagai kutub negatif. Ulangi tahap 1-3 pada 3 buah jeruk nipis yang lainnya. Lalu siapkan kabel. Bukalah kulit ujung kabel menggunakan gunting, jangan sampai bagian dalam kabel terpotong. Lalu lilitkanlah ujung kabel pada lampu LED. Ambillah kabel dengan penjepit buaya, tapi di sini kita menggunakan selotip saja karena penjepit buaya kita tidak ada. Dilanjutkan dengan menjepit atau melilit paku pada jeruk nipis yang berbeda dengan menggunakan kabel yang sama. Letakkan ujung kabel yang belum terhubung pada salah satu kutub yang tersisa dan lampu LED akan menyala. Praktikum terakhir, kertas spiral yang bergerak. Tujuannya dapat membuktikan perubahan energi panas menjadi gerak.
alat dan bahannya: karton berukuran 15 x 15 cm, sumpit atau tusuk sate, gunting, lilin, benang 15-20 cm, pensil, jarum, dan korek api. Maka pertama, buatlah pola spiral dengan pensil pada kertas karton. Lalu, guntinglah menjadi spiral mengikuti pola pensil tadi. Langkah selanjutnya, lubangi bagian ujungnya dengan jarum dan masukkan benang. Selanjutnya, ikatlah benang dan kaitkan ujung satunya pada sumpit atau tusuk sate. Langkah berikutnya, kita nyalakan lilin. Posisikan kertas sekitar 5 cm di atas api dan ingat, kertas tidak sampai menyentuh api. Pastikan tangan kalian berada dalam posisi diam dan amati apa yang terjadi. Langkah berikutnya, lakukan hal yang sama dengan jarak yang berbeda. Di sini kita lebih dekat lagi, yaitu 2 cm. Setelah semua dicoba, kita diminta untuk mendiskusikannya dengan kelompok.